Mengetahui Jo Dante datang, Sim Suryeon buru-buru membawa Baek Joon-gi pergi. Sesampainya di tempat yang aman, dia langsung menginterogasi Baek Joon-gi kenapa dia ingin membunuh Jo Dante. Alasan apapun tidak bisa diterimanya karena Seok-young tidak boleh melihat kematian ayahnya secara langsung. Baek Joon-gi lalu menceritakan secara detail bagaimana kronologi namanya dipakai oleh Jo Dante. Dulu sewaktu tinggal bersama di Jepang, Jo Dante membunuh kedua orang tuanya dan membawa kabur seluruh harta mereka. Baek Joon-gi yang asli sengaja membiarkannya hidup karena hanya ingin menguasai harta keluarga mereka. Untuk menghindari polisi, Baek Joon-gi lalu menggunakan nama Jo Dante agar bisa kembali ke negaranya. Jo Dante yang dulu terlihat miskin kini berubah menjadi pria kaya. Sedangkan Jo Dante yang asli dirubah namanya dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Mendengar cerita itu, Sim Suryeon menjadi yakin bahwa Jo Dante lah yang telah membunuh Logan Lee. Ditambah lagi pengakuan dari Baek Joon-gi bahwa dia menyaksikan langsung peristiwa itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin sebagai bukti bahwa Logan Lee sangat mencintainya. Baek Joon-gi lalu memohon kepada Sim Suryeon bahwa dirinya lah yang akan membunuh Jo Dante dengan tangannya sendiri. Oh Yoon-hee menaruh curiga kepada Jin Bun-hong bahwa dirinya lah yang mengambil handphone dari tas putrinya. Sementara itu saat malam hari, Jo Dante bersama teman-temannya mendatangi distrik Opyong. Mereka sengaja menaruh benda-benda bersejarah di lokasi itu dengan harapan pembangunan proyek di lokasi itu dihentikan. Setelah rencana berjalan lancar, mereka lalu bersama-sama merayakannya di sebuah sauna. Di sana, Lee Kyu-jin bertanya kepada Jo Dante kenapa Seok-hun tidak mengikuti ujian masuk Universitas Seoul. Selain itu, dia juga memberitahu Yo Dong-pil bahwa putrinya juga tidak jadi bernyanyi. Di sisi yang lain, Yo Jenny tiba-tiba sangat kesal dengan kedua orang tuanya. Dia lalu mengaku bahwa sudah mengetahui ayahnya selama ini dipenjara karena kasus pembunuhan. Sontak saja kedua orang tuanya menjadi kaget. Kang Mari lalu menyuruh putrinya memberitahu siapa yang menceritakan hal ini. Mengetahui pelakunya adalah Jo Dante, Kang Mari tidak bisa menahan emosinya. Suaminya lalu menyuruhnya bersabar untuk menunggu waktu yang tepat. Jo Dante bermimpi didatangi dan dibakar oleh Logan Lee. Sedangkan di tempat yang berbeda, Sim Suryeon juga berhalusinasi bahwa Logan Lee mendatanginya. Sambil memandangi cincin yang dipakainya, dia lalu bersumpah tidak akan pernah memaafkan Jo Dante. Seok-hun memberitahukan alasannya kenapa dia membatalkan ujian masuk universitas. Karena dia menyadari ayahnya telah menyuap panitianya. Chon So-jin sangat kaget karena tiba-tiba mantan suaminya ada di rumahnya. Dia juga sama sekali tidak menyangka bahwa saat ini mantan suaminya itu menjadi budak Jo Dante. Melihat itu, Chon So-jin benar-benar terhina karena mantan suaminya itu sekarang menjadi seorang pengkhianat. Sim Suryeon merasa simpati kepada Oh Yoon-hee karena Verona didiskualifikasi dari ujian. Namun tiba-tiba ia mengubah topik pembicaraan dan membahas masalah hilangnya uang Logan Lee. Oh Yoon-hee tiba-tiba gugup sambil membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Logan Lee menyuruhnya untuk menarik uang sebesar 10 miliar dolar. Yang rencananya untuk membuat sebuah yayasan atas nama Min Sol-a. Setelah memberikan kunci berangkasnya, Logan Lee lalu memberitahu Oh Yoon-hee bahwa ada kemungkinan anak Sim Suryeon masih hidup. Meskipun masih ragu, Sim Suryeon berpura-pura percaya kepada temannya itu. Percakapan mereka ternyata didengar oleh Go Sang-a. Ia lalu memberitahu suaminya masalah hilangnya uang Logan Lee. Mereka lalu sepakat mencurigai Oh Yoon-hee karena dirinya tiba-tiba memiliki banyak uang. Jo Dante diberitahu asistennya bahwa Baek Joon-gi kini tinggal di Korea. Di sisi lain, Chon So-jin mencurigai Jo Dante yang ingin menggagalkan Verona dan Hanbyul masuk universitas. Tiba-tiba Yo Jenny mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan kelas. Melihat ada yang tidak beres, Verona lalu mengikutinya. Yo Jenny ternyata ingin bunuh diri, namun untung saja diselamatkan oleh Verona. Dia sangat takut dibully teman-temannya setelah mengetahui bahwa ayahnya seorang pembunuh. Lee Kyu-jin diberi tugas untuk menyuap para wartawan agar membuat berita sesuai perintahnya. Sedangkan Jo Dante bertugas menyuap pejabat agar pengembangan proyek dialihkan ke distrik Chonso miliknya.
Kini mereka tinggal menunggu waktu bahwa harga tanah mereka akan naik drastis. Tiba-tiba Jo Dante menjadi terkejut saat Lee Kyo Jin memberitahu bahwa uang Lugan Lee sebesar 10 miliar dolar hilang. Diam-diam Ha Yun Chul terus memantau Ha Eun Byul. Nasib putrinya itu kini sangat miris setelah dicuci otaknya oleh Jin Bun Hong. Dia disuruh melupakan keluarganya dan menganggap pengasuhnya itu sebagai ibunya. Saat sedang merayakan keberhasilan rencana mereka, Jo Dante dan kawan-kawan tiba-tiba dihampiri oleh Baek Jun Gi. Tak ingin cerita masa lalunya tersebar, Jo Dante lalu mengajak Baek Jun Gi untuk berbicara empat mata. Dia lalu mencoba menggertak pemuda itu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jo Dante lalu disuruh bersiap-siap bahwa cepat atau lambat semua kejahatannya pasti akan diungkap. Dia lalu buru-buru menyuruh asistennya untuk membuntuti Baek Jun Gi, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba jantungnya serasa ingin copot setelah mengetahui bahwa Baek Jun Gi ternyata ada di rumahnya. Dia juga sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda itu akan bermalam di rumahnya untuk beberapa hari. Tentu saja ini membuat Jo Dante sangat geram. Saat malam hari, dia memutuskan untuk mendatangi kamar Baek Jun Gi. Namun lagi-lagi dia dibuat tidak berdaya karena Baek Jun Gi sudah bisa menebak apa yang direncanakannya. Peristiwa itu ternyata juga dilihat oleh Chon So Jin. Sok Hun sangat marah kepada adiknya karena dugaannya benar bahwa adiknya itu meminta bantuan ayahnya untuk mendiskualifikasi Verona dan Eumyeol. Seok-kyung lalu beralasan semua itu dilakukannya karena ibunya tidak pernah memperhatikannya. Mengetahui perbuatan itu tidak bisa ditolerir lagi, mereka lalu mengurung Seok-kyung di dalam kamar. Sim Suryeon langsung mendatangi Jo Dante dan menghajarnya. Ayah Seok-kyung itu lalu diperingatkan untuk tidak mendekati putrinya lagi. Tak berselang lama, Seok-kyung merasa senang karena pintu kamarnya dibuka ibunya. Dia mengira bahwa ibunya itu mengizinkannya untuk interview masuk universitas. Namun nyatanya dia dibawa ke tempat sidang Yayasan Chong-a. Di situ semua teman-temannya mengaku bahwa mereka sudah pernah disakiti oleh Seok-kyung. Di saat giliran Yo Jenny menuntut keadilan, Seok-kyung tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa ayahnya seorang pembunuh. Melihat perbuatan putrinya itu sudah keterlaluan, Sim Suryeon lalu memutuskan untuk mengeluarkan putrinya itu dari sekolah. Itu artinya Seok-kyung tidak bisa mengikuti ujian untuk masuk universitas. Menyadari hal itu, Seok-kyung lalu menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa dirinya siap melakukan apapun untuk ayahnya itu. Jo Dante ingin membuat perhitungan dengan Yo Dong-pil karena gara-gara Yo Jenny putrinya dikeluarkan dari sekolah. Karena menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk balas dendam, Yo Dong-pil lalu mengajak Jo Dante berdamai. Sambil menahan marah, dia terpaksa tertunduk lagi di hadapan Jo Dante. Tak berselang lama, Lee Kyo Jin datang dengan membawa Baek Jun Gi. Tentu saja Jo Dante sangat panik karena takut rahasia besarnya akan terbongkar. Saat makan bersama, dia hanya bisa terdiam karena terus disindir oleh Baek Jun Gi. Lee Kyo Jin tiba-tiba meminta foto masa lalu Jo Dante kepada pemuda itu. Saat baru akan menunjukkan, Jo Dante tiba-tiba merebutnya. Setelah membukanya sendiri, Jo Dante sangat terkejut karena itu adalah selebaran DPO dari negara Jepang. Kali ini dia benar-benar sangat tersudut karena ada seseorang yang mengetahui rahasia besarnya. Sejak saat itulah dia berpikir bagaimana melenyapkan pemuda itu. Setiap memandangi wajah keluarganya, dendam Yo Dong-pil semakin membara. Sementara itu, Seok-kyung berhasil mencuri KTP dan stempel milik Sim Suryeon dan menyerahkannya kepada ayahnya. Sebagai imbalannya, Seok-kyung akan mendapatkan salah satu apartemen di Hierapolis. Jo Dante dan teman-temannya langsung merayakan setelah mendengar berita di mana proyek distrik Chonso akan kembali dibuka. Hye-in tiba-tiba menelpon Sim Suryeon dan mengabarkan bahwa keadaannya semakin membaik. Melihat hal itu, Oh Yeon-hee lalu penasaran siapa sebenarnya ibu kandung dari Hye-in. Dia lalu memutuskan untuk mendatangi rumah sakit di mana temannya itu melahirkan. Sebagaimana dia tahu, dulu Jo Dante menukarkan bayi Min Seol-a dengan Hye-in. Setelah mendapatkan informasi dari rumah sakit, Oh Yeon-hee lalu menyuruh seseorang untuk mencari tahu keberadaan ibunya Hye-in. Chon So Jin melapor kepada Sim Suryeon bahwa Baek Jun Gi kini tinggal bersamanya. Dia lalu juga memperingatkan temannya itu untuk tidak percaya kepada Oh Yeon-hee. Saat sedang menggeledah koper dari Baek Jun Gi, Chon So Jin menemukan selebaran DPO dari negara Jepang.
Belum membacanya secara lengkap, dia keburu kepergok oleh Baek Joon-gi. Oh Yeon-hee mendapatkan informasi bahwa ibunya Hye-in sudah mati dibunuh oleh Yo Dong-pil. Sementara itu, saat tengah malam, Yo Dong-pil membongkar sendiri patung Hira. Apalagi ya yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus kelanjutan dari serial ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.